Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Pada para pecinta dan pemerhati sejarah peradaban Islam, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang salah satu tokoh pembaharuan Islam dari Mesir, yaitu Muhammad Ali Pasha. Sebelum kita berbicara jauh atau mengetahui jauh tentang Muhammad Ali Pasha, baiknya kita pahami dulu bagaimana sih tentang pembaharuan Islam. Sebagaimana topik awal dalam video pembaharuan Islam saya yang berkaitan dengan latar belakang pembaharuan Islam, bahwa pembaharuan Islam bertujuan untuk membawa kemajuan Islam tanpa mengabaikan ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Intinya pembawaan Islam merupakan sebuah pemikiran, sebuah usaha yang dilakukan oleh tokoh ataupun ulama Islam. Demi apa? Demi kebaikan umat Islam. Mengapa ada tokoh pembaharu Islam? Seperti diketahui bahwa munculnya tokoh pembaharuan Islam itu salah satunya dikarenakan adanya kemunduran yang dialami kerajaan Turki Utsmani akibat terpukul di Eropa. Kemudian kerajaan Safawi akhirnya hancur oleh serangan-serangan dari bangsa Afgan. Dan di wilayah timur, kerajaan Islam besar Mughal akhirnya tercerai-berai dikarenakan raja-raja India melakukan perlawanan. Ditambah lagi dengan hadirnya negara Inggris yang melakukan politik divide et impera, sehingga habislah riwayat kejayaan kerajaan Mughal. Hilangnya kerajaan-kerajaan Islam atau mundurnya kerajaan-kerajaan Islam itu mengakibatkan pola pikir umat Islam pada masa itu juga ikut stagnan, ikut mengalami kemunduran. Di sisi lain, orang-orang Eropa yang merasa lebih unggul, mereka melakukan ekspansi ataupun penetrasi ke wilayah-wilayah Islam. Bahkan hal itu sampai ke wilayah Nusantara.
adanya penetrasi atau ekspansi negara-negara barat ke wilayah-wilayah Islam akhirnya menumbuhkan sebuah pemikiran dari tokoh-tokoh maupun ulama-ulama Islam. Salah satunya yaitu Muhammad Ali. Ataupun biografi Muhammad Ali. Muhammad Ali itu merupakan salah satu anak dari Ibrahim Aga yang merupakan keturunan imigran dari Turki yang dilahirkan di Yunani. Muhammad Ali dilahirkan pada bulan Januari 1765 Masehi. Di literasi yang lain mengatakan 1769 Masehi. Namun perlu diketahui perbedaan penulisan tahun dalam sejarah peradaban Islam janganlah menjadi sebuah perbedaan pendapat yang terlalu tajam, karena masanya yang terlampau jauh. Yang terpenting ketika ada buku, ada jurnal, dan tulisan-tulisan yang mengenai sejarah peradaban Islam, kalau di situ ada literasinya, ya silahkan jadikan acuan. Bagaimana sih sosok Muhammad Ali? Muhammad Ali dikenal sebagai sosok yang cerdas dan pemberani. Karena kecerdasan dan keberaniannya yang mengantarkan ia sukses meniti karir. Bagaimana tidak? Ibrahim Aga yang notabene hanya seorang pedagang rokok, kemudian dalam riwayat lain, di samping pedagang rokok, ia juga sebagai salah satu kepala petugas. Dan kebetulan ia mempunyai anak yang sangat banyak. Akhirnya apa? Akhirnya Muhammad Ali dalam catatan sejarah tidak mengenyam pendidikan formal, sehingga tertulis dalam sejarah ia tidak bisa baca dan menulis. Namun akhirnya Muhammad Ali bisa berkarir sebagai penarik pajak. Dan ketika menjadi penarik pajak atau petugas pajak itulah kecerdasan beliau, kedisiplinannya, dan kepatuhannya terhadap atasan dinilai sangat baik. Sehingga hal itu menarik hati salah seorang gubernur untuk menjadikan Muhammad Ali sebagai menantunya. Ketika menjadi menantu gubernur itulah akhirnya Muhammad Ali dimasukkan ke dalam tentara, dan saat itu ia menjadi seorang prajurit. Kemudian karena kecerdasan dan keberanian tadi, pada akhirnya ia bisa menjadi seorang perwira. Dari seorang perwira, dalam riwayat lain
Dalam karir militernya, ia sampai ke tahap jadi kolonel. Kemudian pada akhirnya ia menjadi gubernur Mesir, dan karir tertingginya adalah menjadi seorang kepala negara atau raja Mesir. Itulah sosok atau riwayat hidup dari Muhammad Ali. Bagaimanakah tentang pemikiran-pemikiran beliau ketika di Mesir? Sebelum kita membahas tentang pemikiran-pemikiran atau pembaharuan yang Muhammad Ali lakukan di Mesir, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah atau sepak terjang dari Muhammad Ali, mengapa bisa menjadi seorang raja di Mesir. Seperti yang tadi awal saya sampaikan, dengan keunggulan yang dimiliki oleh negara-negara Barat, mereka berusaha melakukan sebuah penetrasi, sebuah ekspansi ke wilayah-wilayah Islam. Inggris telah menguasai India. Portugis, Belanda banyak menguasai wilayah Nusantara. Akhirnya, kan pada masa itu terjadi revolusi Prancis, yaitu 1789 Masehi. Dari revolusi Prancis yang digaungkan oleh Napoleon Bonaparte itulah, kemudian Napoleon dapat menguasai Belanda. Dan di negara Eropa, Napoleon Bonaparte bersinggungan atau bermusuhan dengan Inggris. Napoleon berusaha sekuat tenaga bagaimana bisa menyaingi kedikdayaan Inggris. Nah, akhirnya Napoleon Bonaparte punya pemikiran bagaimana memotong jalur komunikasi antara Inggris dengan negara jajahannya. Sebelum kita membahas tentang Napoleon Bonaparte yang menganeksasi Mesir, langkah baiknya kita memahami sejarah Mesir lebih dahulu. Mesir menjadi bagian dari wilayah Islam itu saat kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian sampai ke zaman Bani Abbasiyah. Kemudian pada masa akhir zaman Bani Abbasiyah, Mesir dikuasai oleh Bani Fatimiyah. Kemudian pada periode selanjutnya, Mesir dikuasai oleh dinasti Mamluk. Ada yang mengatakan bahwa dinasti Mamluk itu orang-orangnya berasal dari budak-budak dari wilayah antara Turki dengan wilayah sekitar Rusia.
Dan dinasti Mamluk mengalami masa kejayaannya atau mulai terkenalnya, yaitu ketika dinasti Mamluk atau orang-orang Mamluk mampu mengusir tentara Mongol yang berusaha merangsek ke Mesir. Disitulah kemudian dinasti Mamluk membangun peradabannya di Mesir. Dan tercatat khalifah yang pertamanya yaitu Al-Malik Az-Zahir Saifuddin. Jadi dinasti Mamluk, khalifah yang pertamanya atau sultan yang pertamanya atau raja pertamanya adalah Al-Malik Az-Zahir Saifuddin Barquq. Kemudian pada periode-periode selanjutnya, ketika Bani Abbasiyah telah hancur, muncul kemudian dinasti Turki Utsmani, atau ada yang mengatakan Turki Ottoman. Pada masa kepemimpinan Sultan Salim I, Turki Ottoman dapat menguasai wilayah Mesir. Saat itu yang menguasai Mesir adalah Tumanbay. Tumanbay ini dari dinasti Mamluk. Jadi Tumanbay merupakan raja terakhir dinasti Mamluk. Sultan Salim yang telah menguasai Mesir kemudian memerintahkan seorang gubernur untuk menjalankan pemerintahannya di Mesir. Namun untuk menjaga stabilitas wilayah Mesir, ada sebuah kebijakan dari Turki Ottoman bahwa pejabat-pejabat militer Mamluk yang mau tunduk kepada pemerintahan Turki Ottoman masih diberikan jabatannya di militer. Pada masa-masa awal, hal itu tidak menjadikan sebuah permasalahan. Namun, pada periode-periode selanjutnya, ketika dinasti Mamluk ini masih menjabat sebagai pejabat strategis di militer, pada akhirnya ia mampu juga untuk mengendalikan pemerintahan di Mesir. Sehingga gubernur yang ditugaskan oleh Turki Ottoman di situ hanya sebagai boneka orang-orang Mamluk. Karena dalam prakteknya orang Mamluklah yang mengendalikan pemerintahan di Mesir. Bahkan sampai permasalahan pemungutan pajak dari rakyat. Karena ketika memungut pajak dari rakyat Mesir, orang Mamluk tidak segan-segan melakukan
penindasan, pada akhirnya orang-orang Mesir merasa benci terhadap orang-orang Mamluk. Hal ini pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan, yaitu ketika tiba-tiba Napoleon Bonaparte yang mempunyai keinginan untuk memutus rantai komunikasi antara Inggris dengan negara jajahannya tanpa adanya maklumat peperangan. Tiba-tiba Napoleon Bonaparte menyerang wilayah Mesir. Hal itu dilakukan oleh Napoleon Bonaparte pada tanggal 2 Juni 1798 Masehi. Kemudian pada akhirnya Napoleon Bonaparte mampu menguasai Mesir pada tanggal 22 Juli 1798 Masehi. Jadi tentara Prancis yang saat awalnya tiba di pelabuhan Iskandaria, karena di wilayah Mesir sendiri antara rakyat dengan pemerintah tidak terjalin hubungan yang baik. Hal itu memudahkan Napoleon Bonaparte untuk menguasai Mesir. Ketika Napoleon Bonaparte telah menguasai atau telah menundukkan orang-orang Mamluk dan berhasil mengusir orang Mamluk dari wilayah Kairo, untuk menarik hati ulama dan masyarakat Mesir, Napoleon Bonaparte menyampaikan instruksi yang berupa perintah harian. Ia sampaikan di gedung konsulat Mesir, di gedung konsulat Prancis yang ada di Iskandaria. Bagaimana bunyi maklumat Napoleon Bonaparte itu? Bunyinya yaitu bahwa Napoleon Bonaparte menyatakan kedatangannya ialah membawa keamanan dan menjaga hak Sultan Turki Utsmani yang selama ini telah dirusak oleh orang-orang Mamluk. Kemudian ia menyatakan bahwa Prancis tidak akan mengganggu penduduk Mesir
dari sisi keagamaannya. Karena seperti diketahui, Mesir mayoritasnya adalah umat Islam. Dan pada maklumat itu juga disebutkan bahwa Napoleon Bonaparte adalah seorang pecinta agama Islam. Setelah Napoleon Bonaparte mengeluarkan perintah hariannya di Iskandaria, kemudian Napoleon Bonaparte pergi ke Kairo untuk meyakinkan ulama dan umat Islam lainnya. Di Kairo ia juga mengeluarkan perintah harian. Dalam perintah harian di Kairo juga ia menyatakan bahwa Prancis adalah sahabat baik dari Turki Utsmani, dan kedatangannya ke Mesir adalah untuk mengusir orang-orang Mamluk dari Mesir yang telah memerintah dengan zalim dan kejam. Dan dalam surat perintah harian itu juga dituliskan 2 kalimat syahadat. Bagaimana respon ulama dan rakyat Mesir? Ketika Napoleon Bonaparte meyakinkan bahwa keberadaannya itu akan memberikan angin surga, akan memberikan perubahan di masyarakat Mesir yang lebih baik. Pada awal-awalnya ulama dan rakyat Mesir hanya diam, tidak melakukan perlawanan. Namun lambat laun yang namanya orang menyimpan bangkai, maka bangkai itu lama-kelamaan akan tercium bau busuknya juga. Hal itu juga dirasakan oleh rakyat Mesir ketika melihat ternyata yang dilakukan tentara Perancis tidak jauh beda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Mamluk, maka para ulama dan rakyat Mesir akhirnya bersatu padu melakukan perlawanan terhadap tentara Prancis. Bagaimana dengan pemerintahan Turki Utsmani? Turki Utsmani pada saat itu yang menjadi pemimpinnya adalah Sultan Salim III. Melihat kenyataan yang ada, yaitu bahwa Napoleon Bonaparte dan tentaranya telah menganeksasi wilayah Mesir dari kekuasaan Turki Ottoman ataupun Turki Utsmani, maka Sultan Salim III akhirnya mempersiapkan pasukannya untuk menggempur tentara Prancis yang ada di
Perlu diketahui, pada saat itu di negara Eropa, Prancis dimusuhi oleh kerajaan Inggris. Kemudian bermusuhan pula dengan kerajaan Turki Utsmani. Dan yang ketiga, Prancis juga bermusuhan dengan Kekaisaran Rusia. Sehingga ketika Turki Utsmani bermusuhan dengan Prancis, di mana Prancis telah menganeksasi wilayah Mesir, maka Inggris pun kemudian menawarkan bala bantuannya atau armada perangnya untuk membantu Turki Utsmani melawan Prancis. Apakah bantuan dari Inggris ini bersifat sukarela tanpa adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan? Tidak. Inggris meminta imbalan. Kelak ketika mampu mengatasi Prancis, Inggris minta diberi kebebasan untuk melewati perairan Prancis. Inggris menginginkan dibebaskan untuk melewati perairan Mesir untuk dilewati oleh kapal-kapal dagang ataupun kapal militer Inggris yang menghubungkan Inggris dengan negara jajahannya di India. Jadi ketika suatu negara membantu negara yang lain, dalam sejarahnya itu tidak ada yang namanya pemberian bantuan yang cuma-cuma. Pasti menginginkan sesuatu di balik bantuannya ini. Dan ini nanti ketika kalian menjadi seorang pemimpin, maka berhati-hatilah ketika mengeluarkan sebuah kebijakan. Kita lanjutkan. Kemudian pasukan Turki Utsmani pun bergerak untuk melawan tentara Prancis yang ada di Mesir. Pasukan Turki dipimpin oleh Wazir Agung Yusuf Pasha. Adapun armada Inggris dipimpin oleh Jenderal Nelson. Ketika akan ada konfrontasi dengan Prancis, pada detik-detik akhir Kekaisaran Rusia mengirimkan armadanya juga ke Mesir untuk membantu Turki Utsmani. Dan pada akhirnya tentara Utsmani yang dibantu oleh tentara Inggris dan Rusia pada akhirnya mampu mengalahkan tentara Prancis yang saat itu dipimpin oleh Jenderal Albert. Karena sebelum terjadinya perang antara Prancis melawan Turki Utsmani dan
sekutunya, Napoleon Bonaparte telah meninggalkan Mesir, pulang ke Prancis untuk mengatasi permasalahan dalam negeri yang menimpa Prancis. Akhirnya ketika pasukannya Jenderal Albert dapat dihancurkan, kemudian tentara Prancis dipimpin oleh Jenderal Manet. Namun Jenderal Manet juga akhirnya tidak mampu menangkis serangan dari tentara Utsmani dan sekutunya. Hingga pada akhirnya tentara Prancis meninggalkan wilayah Mesir pada tahun 1801 Masehi. Bagaimana dengan Muhammad Ali? Seperti awal yang saya sampaikan di biografi Muhammad Ali, bahwa karir Muhammad Ali itu sangat cemerlang. Mengapa beliau sampai bisa menduduki tahta Mesir? Itu diawali ketika ia menjadi prajurit, kemudian naik pangkat menjadi seorang perwira, dan ketika Prancis menguasai Mesir, Muhammad Ali merupakan salah satu perwira yang berangkat ke medan peperangan melawan Prancis. Pada saat itu Muhammad Ali membawai pasukan dari keturunan Albania. Ketika melawan tentara Prancis, disitulah terlihat keberanian sosok Muhammad Ali dan kecerdasannya pula. Muhammad Ali dengan gagah berani maju ke medan pertempuran melawan tentara Prancis. Sehingga setelah peperangan selesai, kemudian Muhammad Ali dinaikkan pangkatnya menjadi kolonel. Pada waktu itulah Muhammad Ali memerankan sebuah peranan yang sangat penting yang membawa perubahan pada dirinya dan pada nasib Mesir. Itu apa? Ketika Prancis meninggalkan Mesir, terjadilah kekosongan kekuasaan di Mesir. Mengapa terjadi kekosongan kekuasaan? Karena pada saat itu Turki Ottoman tidak langsung mempersiapkan gubernurnya di Mesir. Ketika terjadi kekosongan kekuasaan itulah orang-orang Mamluk datang. Mereka menginginkan lagi memerintah di Mesir. Namun seperti diketahui, rakyat Mesir sudah begitu
bencinya terhadap orang Mamluk, karena sebelum diusir oleh tentara Prancis, mereka sangat menindas orang Mesir. Kemudian dari sisi lain, pemerintahan Turki Ottoman mengirimkan seorang pasha untuk menjadi gubernur Mesir. Disitulah Muhammad Ali kemudian memprovokasi kedua belah pihak itu. Akhirnya terjadilah sengketa antara pasha dari Turki Ottoman dan tentaranya bersinggungan dengan orang-orang Mamluk. Akhirnya Muhammad Ali melihat peluang itu. Muhammad Ali kemudian melihat celah mana yang harus saya pilih untuk saya kalahkan. Muhammad Ali melihat yang terlemah dulu. Yang paling lemah adalah pasha dan tentaranya dari Turki Utsmani. Karena mereka juga belum mendapat simpati rakyat Mesir. Mereka belum mendapat simpati rakyat Mesir. Dan personil Turki Ottoman saat itu yang dibawa juga tidak terlalu banyak. Maka akhirnya Muhammad Ali mengepung pasha dan tentara Turki Utsmani. Dan akhirnya berhasil memaksa pasha dan tentaranya untuk pulang kembali ke Turki. Dari situlah kemudian rakyat Mesir melihat kecerdasan dan keberanian Muhammad Ali. Maka akhirnya Muhammad Ali mengangkat dirinya sebagai pasha dan menjadi gubernur Mesir. Bagaimana dengan Turki Utsmani? Apakah mereka mengakui kegubernuran Muhammad Ali? Turki Utsmani baru mengakui Muhammad Ali sebagai pasha atau sebagai gubernur di Mesir pada tahun 1805 Masehi. Bagaimana dengan orang Mamluk? Dengan kecerdasan dan kecerdikannya, akhirnya Muhammad Ali dapat membuat orang-orang Mamluk tidak berdaya. Dan orang Mamluk pun akhirnya terusir dari pemerintahan Mesir. Karena ada dua hal yang berbeda. Muhammad Ali saat itu didukung oleh rakyat Mesir, sedangkan orang-orang Mamluk sudah merasa benci dengan tingkah laku mereka, tingkah laku orang Mamluk. Pada saat berkuasa di Mesir, muncul sebuah pemikiran dari Muhammad Ali Pasha. Dia mencoba mencerna, memahami, dan berusaha mencari solusi permasalahan
yang ada. Muhammad Ali Pasha merasa bahwa kekalahan Mamluk pada waktu diserang Prancis itu disebabkan karena peralatan militer dan kedisiplinan pasukannya sangat jauh berbeda dengan orang Prancis. Dari situlah kemudian Muhammad Ali berpemikiran bahwa supaya negara menjadi kuat dan disegani oleh negara lain, salah satunya adalah militer harus diperkuat. Harus mempunyai pasukan yang hebat. Namun Muhammad Ali juga tahu bahwa militer yang kuat itu harus didukung oleh ekonomi dan pendidikan yang berkualitas pula. Dari situlah akhirnya Muhammad Ali mempunyai sebuah pemikiran untuk membuat sebuah kebijakan militer di Mesir. Membuat kebijakan militer di Mesir tidaklah mudah, karena pasti akan mendapat tantangan dari tokoh-tokoh yang ada ataupun orang-orang militer yang telah mempunyai jabatan. Namun Muhammad Ali, karena ia merasa sudah menjadi penguasa di Mesir, akhirnya ia tetap menerapkan kebijakan militer. Di antara kebijakan militernya yaitu ia merekonstruksi militer. Ia merubah format militer yang ada. Muhammad Ali merekonstruksi militernya seperti apa yang dimiliki oleh negara-negara barat, baik dari kepangkatan maupun dari jumlah personil, sehingga ada istilah satu kompi, satu batalion, satu resimen. Ia mengadopsi istilah-istilah itu. Kemudian ia juga mengadopsi istilah-istilah militer yang ada di sana. Ada kapten, ada mayor, ada jenderal. Muhammad Ali mencoba meniru apa yang dilakukan oleh orang barat. Karena harapannya dengan adanya jenjang militer yang ada, kepangkatan yang ada, maka orang-orang yang ada di militer mereka berpacu juga dengan karir. Mereka berpacu bagaimana untuk meningkatkan karir. Mereka juga berpacu bagaimana cara meningkatkan kedisiplinannya. Kemudian yang dilakukan
oleh Muhammad Ali, yaitu mendatangkan tenaga ahli. Bagaimanapun kebijakan pemerintah ataupun penguasa ataupun pemimpin ketika merekonstruksi suatu instansi tapi tidak mendatangkan tenaga ahlinya, maka hal itu akan berjalan lambat atau bahkan mungkin menjadi sebuah kesia-siaan. Karena sebuah kebijakan dari pemerintah itu harus juga didorong oleh adanya tenaga ahli. Maka dalam hal militer, Muhammad Ali menunjuk Kolonel Chef, seorang kolonel dari Prancis yang telah masuk Islam. Kemudian ia berganti nama menjadi Sulaiman Pasha. Sulaiman Pasha inilah yang akhirnya diminta oleh Muhammad Ali untuk mendidik, untuk menggembleng tentara Mesir. Selain itu pula, Muhammad Ali Pasha juga mempunyai kebijakan untuk mendirikan lembaga pendidikan militer. Hal ini menurut Muhammad Ali Pasha sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk memilah-milah mana yang cocok untuk pendidikan bagi prajurit, mana yang cocok untuk pendidikan militer karir, dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu pula Muhammad Ali Pasha mengirimkan misi militer ke luar negeri yang bertujuan untuk mempelajari ilmu militer. Atau dalam bahasa sekarang itu latihan militer bersama. Atau bisa juga study banding. Itu sekarang. Kemudian bagaimana untuk memperkuat dari persenjataan? Orang-orangnya kuat, orang-orangnya cerdas, orangnya hebat. Tapi kalau dari sisi persenjataannya kalah, maka hal itu juga akan menyebabkan lemahnya militer. Untuk mengatasi hal itu, maka Muhammad Ali Pasha mempunyai kebijakan untuk mengimpor senjata dari Inggris atau Jerman. Karena merasa saat itu yang senjatanya modern adalah orang-orang Inggris atau orang Jerman. Kemudian untuk menopang jumlah militer yang ada atau jumlah pasukan yang ada, Muhammad Ali mempunyai kebijakan untuk nizamul jadid atau wajib militer. Jadi para pemuda-pemuda Mesir saat itu diwajibkan untuk masuk wajib militer. Kemudian seperti yang disampaikan bahwa
Untuk menopang militer yang kuat, maka diperlukan juga ekonomi yang hebat pula. Kebijakan yang dilakukan oleh Muhammad Ali yaitu mengambil tanah orang-orang Mamluk atau tanah yang dikuasai orang Mamluk untuk negara. Jadi tanah-tanah yang dahulu dikuasai oleh orang-orang Mamluk ataupun orang-orang kaya yang ada keterlibatannya dengan orang-orang Mamluk, kemudian tanahnya diambil untuk pembiayaan negara. Selain itu pula, karena wilayah Mesir penduduknya mayoritas itu petani ataupun seorang pekebun, untuk menopang hasil panen supaya melimpah atau supaya bertambah, maka diperlukan irigasi yang memadai. Karena bagaimanapun juga irigasi itu sangat diperlukan orang-orang dalam bertani maupun berkebun. Apakah saat itu irigasi belum ada? Sudah ada. Namun Muhammad Ali memperbanyak lagi irigasi-irigasi. Supaya apa? Supaya dapat mencapai tanah-tanah yang belum mendapat aliran air dari pengairan. Langkah selanjutnya yaitu apa? Menginstruksikan kepada masyarakat Mesir untuk menanam kapas. Inilah kejilan Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha mendatangkan bibit kapas dari India dan Sudan, kemudian meminta supaya masyarakat Mesir menanam kapas karena tanah di Mesir itu sangat cocok untuk menanam kapas. Kemudian kapas-kapas itu diekspor ke negara-negara barat. Jadi Muhammad Ali Pasha melihat sebuah peluang pasar, sebuah peluang pasar, dan inilah yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Bagaimana melihat peluang-peluang yang ada untuk dimaksimalkan oleh rakyatnya supaya rakyatnya sejahtera. Kebijakan yang selanjutnya itu apa? Seperti yang ia lakukan di militer, seperti yang ia lakukan militer, ia juga melakukannya di ekonomi. Muhammad Ali mendatangkan orang-orang ahli, tentunya ahli pertanian, karena tadi disampaikan bahwa mayoritas penduduk Mesir adalah sebagai petani dan pekebun. Maka Muhammad Ali pun mendatangkan ahli-ahli pertanian dari Eropa. Supaya apa? Supaya hasil panen para petani dapat meningkat. Kalau hasil panen petaninya meningkat, hasil kebunannya meningkat, maka dimungkinkan pula masyarakatnya atau para petani ataupun para pekebunnya mencapai hidup sejahtera. Kemudian yang ia lakukan dalam dunia pendidikan bagaimana? Muhammad Ali juga
melakukan sebuah kebijakan supaya masyarakat Mesir mempunyai pendidikan yang bagus atau bisa menyaingi orang-orang Eropa, maka yang dilakukan adalah dari struktur pemerintahnya, yaitu ia membentuk Kementerian Pendidikan. Setelah membentuk Kementerian Pendidikan, kemudian ia memberikan kebijakan untuk membangun lembaga pendidikan. Mengapa? Apakah saat itu Mesir tidak ada lembaga pendidikan? Ada. Cuma pada saat itu pendidikan yang ada di Mesir masih bersifat konservatif. Lembaga pendidikannya masih ada di rumah guru-guru, masih ada di rumah tokoh-tokoh ulama. Bagaimana dengan Al-Azhar? Kalau Al-Azhar saat itu menjadi sebuah lembaga pendidikan, akan tetapi dalam catatan sejarah lembaga pendidikan di Al-Azhar pada masa itu hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu agama. Dan inilah yang dilakukan kebijakan dari Muhammad Ali Pasha, yaitu merombak kurikulum pendidikan. Setelah membangun lembaga pendidikan, ia pun menganalisa bagaimana supaya pendidikan Mesir dapat bersaing dengan orang Barat. Oh, ternyata pendidikan yang di Mesir masih hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Maka kemudian Muhammad Ali Pasha memasukkan materi umum atau ilmu pengetahuan umum dan bahasa asing ke lembaga pendidikan. Jadi peserta didik yang pada awalnya hanya mempelajari ilmu-ilmu agama, dengan adanya perubahan kurikulum yang diterapkan oleh Muhammad Ali, maka para peserta didik juga bisa mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan umum ataupun bahasa. Kemudian yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha supaya menambah kualitas ataupun kemampuan dari para pelajar Mesir, maka ia pun mengirim pelajar yang berprestasi untuk belajar di Eropa. Sehingga dalam catatan sejarah, pemerintahan Mesir pada saat itu membangun rumah di Paris, Prancis, sebagai tempat para pelajar dari Mesir. Bukan hanya mengirim para pelajarnya ke Eropa untuk menambah wawasan para pelajar yang ada di dalam negeri, Muhammad Ali Pasha juga mendatangkan guru dari Eropa. Untuk apa? Supaya orang-orang Eropa tadi dapat mentransformasikan ilmunya kepada
peserta didik di Mesir. Kebijakan yang selanjutnya yaitu apa? Muhammad Ali Pasha mempunyai sebuah kebijakan meminta para tokoh cendekiawan untuk menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Jadi Muhammad Ali Pasha setelah mengirimkan para peserta didik yang berprestasi ke luar negeri, ke Eropa, kemudian setelah mereka dirasa cukup belajarnya atau telah selesai belajarnya, kemudian ia meminta para pelajar yang telah selesai belajar di Eropa untuk menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa. Dari kebijakan itulah kemudian Muhammad Ali Pasha dikenal juga sebagai Bapak Pembaharu dalam penerjemahan. Muhammad Ali Pasha yang dikenal akan kecerdasan dan keberaniannya, yang telah membawa Mesir untuk menjadi negara yang berdiri sendiri atau lepas dari Turki Utsmani, dan menerapkan dasar-dasar sistem kenegaraan di Mesir. Ia dikenal juga sebagai founder of modern Egypt atau bapak pendiri negara Mesir modern. Jadi karena keberaniannya, karena kecerdasannya untuk membangun sistem yang ada di negeri Mesir, Muhammad Ali Pasha dikenal sebagai bapak pendiri negara modern Mesir. Dan Muhammad Ali Pasha juga dikenal sebagai pembangun dasar-dasar sistem pendidikan modern Mesir dalam era-era berikutnya. Karena setelah kebijakan-kebijakan Muhammad Ali Pasha dalam lembaga pendidikan, dalam kurikulum, kemudian hal itu ditiru oleh tokoh-tokoh ulama atau pembaharu Mesir selanjutnya dalam bidang pendidikan. Selain dalam pendidikan dan pemerintahan tadi, Muhammad Ali Pasha untuk mempublikasikan atau untuk mempublik akan kebijakannya, akan ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dunia barat, ia mendirikan sebuah majalah Waqa'atul Misriyah yang pada saat itu ia memberi kepercayaan kepada At-Takhtawi untuk menjadi pemimpin redaksi. Jadi saya berharap ketika di antara kalian ada yang menjadi seorang pemimpin atau kelak menjadi seorang pemimpin, hendaklah mempunyai wawasan luas, hendaklah mempunyai prioritas-prioritas apa yang akan dikerjakannya
untuk membawa masyarakatnya hidup lebih sejahtera, untuk membangun negaranya menjadi lebih maju lagi, untuk membawa negaranya lepas dari ketergantungan asing. Jangan sampai kemajuan yang ada di negara atau di wilayah yang kalian pimpin, yang sejahtera, orang lain, bukan masyarakat yang kalian pimpin atau yang kelak kalian pimpin. Terima kasih. Apabila ada sesuatu yang masih kurang dari penyampaian saya, silakan bisa menuliskan komentar ataupun mengkritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.